ini seperti musawah, ini kan selaras, maka kita tidak sediakan alur perkembangan tersendiri, tapi langsung merujuk kepada keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan nomor 31 tahun 2024, itu singkat saya, tentang kompetensi dan tema. Nah ini mungkin nanti di apa namanya di anu lagi. Jadi kita intinya selain yang kita sendiri tambahkan, itu ada beberapa nilai yang kita setempelkan atau bahasa kita include-kan ke dalam elemennya miliknya apa namanya Kemdikbud, itu cukup mengacu kepada keputusan BSKAPI tersebut. Nah ini udah kita sediakan. Mungkin itu dari kami, sekedar menjelaskan terkait dengan unsur-unsur perubahan daripada P5RA. Semoga bermanfaat dan ini bisa tersosialisasikan dengan baik, dan semoga para pengawas di seluruh Indonesia ini bisa menjadi malaikat-malaikat Jibril gitu, yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada seluruh insan madrasah. Amin Allahumma amin. Sampai Isa nanti. Jadi terus kita gimana caranya mencari solusi yang kira-kira itu bisa diterimakan semuanya, tapi yang jamnya ini ada dia wajib berpartisipasi, yang jamnya itu dialihkan atau kosong dia juga bisa terlibat, dan keterlibatannya diakui dan mempunyai nilai dalam pemenuhan beban kerja. Nah, akhirnya muncullah tadi apa, saya kembali aja biar jadi jelas gitu ya. Mohon maaf, mana nah ini sudah terlihat belum? Yang terlihat. Okay. Muncullah di perubahan ini yang saya terangkan, perubahan nomor 5. Pak. Jadi jam yang kosong ini, ada guru-guru yang kosong ini terutama semua mapel agama kosong, mapel agama dan basar kosong. Terus ada mapel-mapel umum itu yang kadang kosong, kadang tidak gitu. Itu tolong dicek, ada yang kosong, ada yang tidak. Contohnya di MIMTS itu bergantian dia. Nah, ini apakah dia enggak boleh ikut terlibat? Wajib ikut terlibat, tapi karena mereka ini lagi-lagi kita menjaga jumlah bawah ini agar tidak membebani madrasah. Kemudian yang kosong-kosong terlibat tetap diakui. Nah, diakuinya ini menggunakan apa? Menggunakan aturan tambahannya, keterangan di bawahnya sekuritas, bahwa tim P5RA di madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator dengan ketentuan. Nah, yang B, guru mata pelajaran yang alokasi waktunya dialihkan, itu alokasinya itu tidak ada, kosong, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan. Nah ini yang kemudian koordinator itu 2 jam tatap muka per minggu untuk 1 rombongan. Pada intinya nanti kita atur di dalam juknis bahwa intinya kalau kita ikut regulasi yang lain bahwa penambahan jam guru itu maksimal 6. Jadi bisa saja dia menjadi koordinator dengan beberapa kelas, akhirnya umpama 3 rombongan kali 2 berarti kan 6. Bisa jadi dia menjadi fasilitator, tapi maksimalnya 6. Nah, ini yang perlu kita kita terangkan. Tapi lagi-lagi ekuivalen ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu. Pertama adalah nanti di juknis kita bunyikan, kemudian di panduan kita bunyikan. Kedua adalah kita menunggu dari tim simpatika, karena pengakuan jam ini harus tidak boleh bertentangan dengan regulasi lain. Makanya ini masih kita koordinasikan. Sementara ini tim baru koordinasi 1 kali. Insya Allah nanti ada koordinasi selanjutnya. Kemudian
apakah guru-guru ini terlibatnya itu setiap saat boleh apa tidak? Boleh. Dan itu mohon maaf, koordinator harus di-SK-kan kalau ingin diakukan di simpatika. Jadi kepala madrasah harus meng-SK-kan para koordinator dan fasilitator ini. Selanjutnya terkait dengan masalah tadi Pak Herianto, ini penting. Nah, kalau Bu Meyani saya kira terkait mulok ini harusnya di materi kemarin, materi yang awal. Ini materi yang awal, kalau kita bahas nanti tidak fokus ke P5, ke Pak Herianto di Gorontalo terkait dengan masalah ini subnilai dulu itu adalah berdampingan. Nah sekarang ini bagaimana? Ini sudah saya terangkan juga bahwa dulu seperti ini Pak Herianto. Ini berdampingan. Jadi nilai rahmatan lil alamin dan subnilainya itu berdampingan dengan elemen dan subelemennya miliknya kemana. Dan itu saling mengintegrasi. Di tahun ini karena insersi, jadi nilai subnilai ini melebur ke dalam subelemennya miliknya P5. Peleburannya seperti ini, sudah saya terangkan tadi. Peleburannya seperti ini. Nanti di juknis itu akan ada, di panduan akan ada. Meleburnya seperti ini. Ini yang merah-merah ini adalah peleburan nilai-nilai daripada rahmatan lil alamin yang dulu. Ini sudah kita yang merah-merah ini, Bapak. Ini yang merah-merah ini. Nah, kemudian alurnya bagaimana? Kalau dulu hanya indikator, sekarang kan ada alurnya. Itu sudah saya terangkan tadi. Alurnya nanti ada di lampiran kedua, di dalam panduan itu nanti. Nah, ini alurnya. Alurnya nanti begini. Ini sudah ada. Jadi sudah kita sediakan. Jadi di panduan nanti alur itu sudah ada. Nah, tinggal kita itu menyesuaikan di dalam tujuan itu dimensinya apa, subelemennya apa, elemen subelemennya apa, kemudian nanti alurnya atau target pencapaian fasenya itu ngambil dari sini. Adapun selain nilai-nilai ini, nilai-nilai 10 nilai wasatiyah ini atau nilai rahmatan lil alamin ini, silahkan merujuk kepada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asian Pendidikan Kementerian Pendidikan Kemdikbud Ristek nomor 031 tahun 2024 tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil Pancasila begitu. Jadi itu nanti yang jadi rujukan. Jadi rujukannya nanti dua gitu ya. Yang satu adalah melihat alur perkembangannya mengikut kepada Kepala Badan ini, SKP, SKAP ini, kemudian selanjutnya merujuk kepada juknis kita. Mungkin itu Pak Herianto. Terima kasih Ibu. Ya. Bu Mila, ya. Pak Zuni, Pak Mila. Oke, Pak Zuni. Datang. Terima kasih Pak Zam. Enggak, yang pertama saya terima kasih dulu kepada Pak Zam yang seharusnya beliau sudah sampai di rumah tapi masih kan membersamai sahabat-sahabat kita semua. Saya menyimak dulu. Yang pertama saya mengingat kawan-kawan, pertanyaan itu jangan dibulak-balik. Maksud saya bulak-balik pengulangan yang tidak produktif karena kemarin sudah dijelaskan juga, kemudian hari ini ditanyakan lagi. Yang kedua tidak perlu mengulas materinya narasumber itu yang perlu diingatkan. Tidak perlu konfrontatif, ya sudah apa yang pokok yang tugas kita itu yang kedua. Yang ketiga Pak Zam, minggu lalu saya kebetulan dengan Pak Didin mendampingi tim Simpatika. Apa yang disampaikan oleh sahabat kita Pak Dr. Zabroni insya Allah sudah clear di Simpatika Pak Zam. Jadi kami, karena dalam minggu ini kan dampaknya terhadap TPP-nya guru, kepala dan pengawas itu ya. Jadi insya Allah dalam minggu ini di Simpatika hari ini sudah sinkronisasi, jam-jam yang ada ini sudah clear. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau, kalau koordinator project itu kan tertera di situ maksimal tiga rombongan ya. Jadi satu guru itu adalah maksimal ekuivalen dengan 6 GP. Sedangkan fasilitator itu kan tidak ada batas, tapi kemarin kami sepakat dengan Pak Didin dengan tim Simpatika, satu orang fasilitator maksimal mengampu 6 rombel atau rombongan. Jadi sama ekuivalen dapat 6 GP. Itu saja. Jadi sudah clear di Simpatika. Dan insya Allah Pak Zam dalam minggu ini karena sudah dieksekusi di Simpatika sama persis dengan KMA 450 Pak. Jadi tidak ada lagi pertentangan karena kebetulan kami sendiri dengan Pak Didin yang mendampingi dari jam 1 sampai jam 5 sore. Itu barangkali hanya informasi Pak Zam. Jadi
apa yang dilakukan oleh kawan-kawan insya Allah tidak ada masalah.